Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya eh, akan melanjutkan pembahasan saya yang lalu kita belajar tentang bagaimana praktik untuk eh, menemukan masalah dan menulis judul sebuah penelitian. Untuk kali ini kita akan lanjut kepada praktik membuat latar belakang masalah. Tetapi sebelum kita melanjutkan diskusi ini, ada baiknya kita sepakati bahwa untuk selama penjelasan tidak ada mahasiswa yang boleh untuk bertanya ataupun menyanggah. Nanti akan ada sesi di mana mahasiswa diperbolehkan untuk bertanya. Jadi saya modelnya menjelaskannya dalam satu bagian-bagian. Nanti selesai satu bagian kita akan buka tanya jawab. Setelah itu kita akan lanjut lagi kepada part berikutnya dan begitu seterusnya. Untuk part yang berikut ini, untuk yang bagian yang berikut ini yang akan kita jelaskan adalah praktik untuk membuat latar belakang masalah. Baik, Rudi bisa kita mulai? Bisa Ustadz. Oke, saya akan memulai penjelasan latar belakang masalah dengan mengatakan kepada kamu sekalian bahwa latar belakang masalah itu adalah hal yang penting dari sebuah penelitian. Jadi letak dari baik atau tidaknya sebuah penelitian itu pada dasarnya dapat dilihat dari bagaimana seorang peneliti itu menguraikan latar belakang masalahnya. Jadi pertanyaan berikutnya, apa latar belakang masalah itu? Latar belakang masalah itu adalah seseorang peneliti menguraikan alasan-alasan yang logis dan rasional sehingga dia berkeinginan untuk melakukan suatu penelitian. Jadi kalau akan waktu yang banyak akan menggunakan sarana yang cukup luas untuk bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan itu. Oleh karena itu, masalah yang begitu panjang tadi, kamu harus kerucutkan masalahnya. Kamu harus fokuskan masalahnya. Nah, mengkerucutkan masalah itu yang disebut dengan membuat latar belakang masalah. Bersifat lebar dia, bersifat luas. Untuk menjelaskan kesenjangan itu tidak apa-apa luas. Nah, setelah kamu menjelaskan kesenjangan itu, maka yang berikutnya adalah kamu mengkerucutkannya kepada satu fokus kesenjangan tadi. Misalnya kesenjangannya kan tentang kalau kita kita lihat yang lalu kan kita mencontohkannya kepada pembelajaran karena dampak COVID-19. Itu kan luas gitu ya. Lantas kita menguraikan itu terlebih dahulu. Nah, itulah pangkal pertama piramida itu. Lantas kita berusaha untuk mengerucutkan permasalahan itu kepada fokus yang ingin kita teliti. Misalnya kita fokusnya pada penilaian pembelajaran misalnya. Maka kita berusaha untuk menguraikannya, mengatur redaksi kalimatnya agar terurai menjadi fokus pada penilaian hasil belajar. Nah, berarti sudah ada dua ya. Yang pertama tadi menjelaskan kesenjangan di dalam latar belakang masalah itu, kemudian kita memfokuskan kepada masalah yang ingin kita teliti. Kemudian yang ketiga, kita harus mampu untuk menjelaskan dalam latar belakang masalah itu apa
perbedaan penelitian yang kita lakukan dengan perbedaan yang dilakukan oleh peneliti-peneliti lain. Tentu yang kita lakukan ini adalah bukan merupakan penelitian pertama. Tentu sudah ada orang-orang sebelum kita yang melakukan penelitian ini. Lantas kita harus mampu menyajikan dalam latar belakang masalah itu apa yang membuat penelitian kita ini berbeda dengan yang lain. Sehingga akan kelihatan keunikan gitu ya, keunikan atau nilai plus dari penelitian yang akan kita lakukan itu. Nah, baru di akhirnya pada bagian yang terakhir itu kita boleh untuk menyebutkan judul penelitian. Sebagaimana lazimnya yang selalu kita lihat di dalam skripsi mahasiswa, itu mereka selalu menempatkan kata judul itu di akhir latar belakang masalahnya. Biasanya dia menggunakan redaksi kalimat seperti ini. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan riset dengan judul seperti ini. Dia meletakkan judulnya di akhir. Baik. Jadi saya ulang ya, di dalam latar belakang masalah itu konsepnya adalah piramida terbalik. Kita harus mengerucut ke bawah. Di dalam latar belakang masalah itu yang pertama memuat kesenjangan, kemudian fokus pada permasalahan yang akan diteliti, kemudian menjelaskan kesenjangan, menjelaskan perbedaan antara penelitian yang kita akan lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian yang keempat meletakkan judul di akhir penelitian. Kata kunci baik atau tidaknya sebuah latar belakang masalah itu adalah kemampuan penulis dalam menyusun redaksi kalimat. Sehingga antara satu paragraf dengan paragraf lainnya itu saling berkaitan sama satu lain. Yang saya perhatikan ketika saya mengoreksi skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa begitu ya, atau membaca penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa begitu. Mahasiswa itu kadang-kadang dalam menguraikan latar belakang masalahnya itu yang paling parah itu penyakitnya gitu ya. Kalau kita sebut penyakit lah gitu. Yang paling parah penyakitnya atau yang paling parah problemnya itu adalah tidak terdapat sinkron antara satu paragraf dengan paragraf lain. Di atas cerita tentang problem guru, di bawah cerita tentang kreativitas murid. Jadi antara satu paragraf dengan paragraf lainnya seharusnya dalam penelitian itu dalam latar belakang masalah itu harus saling terbangun harus terbangun satu wacana yang utuh sehingga si pembaca itu merasa bahwa penelitian ini benar-benar berkualitas, benar-benar tepat untuk dilakukan. Ketidakmampuan penulis untuk menjelaskan secara detail, secara runtut latar belakang masalah akan berakibat pada ketidakpercayaan atau ketidakyakinan katakanlah dalam skripsi itu pembimbing agar penelitian itu diteruskan. Baik, saya rasa untuk latar belakang masalah, untuk sesi latar belakang masalah cukup sekian. Kita buka, Rudi, untuk sesi pertanyaan. Saya buka pertanyaan begini biar jangan kamu bingung ya. Nanti kalau saya jelasin sampai habis nanti makin bingung. Ayo, silakan. Ya, sama. Silakan kawan-kawan kalau ada yang mau bertanya. Kalau mau bertanya dibuka aja videonya ya. Ya, Ustaz. Saya macam bicara sama orang yang apa nih? Bicara sama HP kosong saya. Yuk kawan-kawan, kalau ada yang mau bertanya. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silakan, sebut namanya. Baik, Pak. Saya Siti Nurhanani, Pak, ingin bertanya. Kita meneliti tentang penelitian kualitatif yang berjudul
dia fokus penelitiannya itu Pak tentang COVID-19 terhadap psikis mahasiswa. Jadi fokus masalahnya itu Pak langsung kita bahas tentang pengaruh COVID-19 tadi ini terhadap psikis mahasiswa atau bagaimana Pak? Ya, udah. Udah Pak, mungkin itu saja Pak yang dapat saya tanyakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam menulis latar belakang masalah, sang peneliti itu tidak boleh langsung to the point pada pada fokus kajian. Tidak boleh seperti itu. Lain halnya kalau kalian menulis sebuah opini di surat kabar misalnya. Kalau menulis opini di surat kabar, nah itu sebaiknya memang to the point pada masalah, karena kajian dalam opini itu berbeda dengan kajian dalam membuat skripsi atau penelitian. Kalau dalam penelitian, seorang peneliti itu harus mampu terlebih dahulu untuk menguraikan problem asalnya gitu. Jadi tadi kan penanya kan memfokuskannya pada dampak COVID terhadap pembelajaran gitu ya. Sebelum menjelaskannya pada dampak pembelajaran, sang peneliti itu harus terlebih dahulu untuk menguraikan awal permasalahan. Jadi jangan langsung pada pembelajaran, tapi kita menjelaskan awal permasalahannya itu hanya sebagai katakanlah pengantar gitu ya, pengantar untuk sampai pada fokus permasalahan kita, bukan sebagai kata kunci dari latar belakang masalah itu. Jadi fokusnya tetap pada permasalahan yang akan kita teliti, sedangkan yang di atasnya ya, pada bagian atasnya itu dia hanya sebagai pengantar saja. Intinya kamu tidak boleh membuat peneliti akhirnya membuat pembaca akhirnya malah fokus pada luar penelitian ketimbang pada fokus kajian yang sedang kamu bahas. Sebisa mungkin dalam latar belakang masalah itu sang peneliti itu harus mampu menggiring pembaca dari mulai terjadinya masalah sampai kepada fokus kajian. Kalau saya mengatakan beginilah, kalau kita mau contohkan begini. Kamu mau menceritakan kepada teman kamu tentang suatu kejadian gitu ya. Katakanlah kejadian kecelakaan begitu. Kan fokusnya kan kecelakaan. Tapi kamu kan menjelaskan kecelakaan itu datang kepada teman kamu kan nggak tiba-tiba, si Anu kecelakaan tuh kan nggak gitu. Tapi kamu terlebih dahulu menjelaskan kronologisnya. Nah, kronologisnya tadi aku waktu di jalan, di perempatan jalan ketemu sama si ini, nah, itu namanya kan kronologis namanya. Pada jam sekian, berjam sekian gitu. Akhirnya dia tabrakan gitu. Nah, itu namanya kronologis. Dalam latar belakang masalah juga seperti itu. Jadi harus mampu secara sistematis, terurut, dibangun redaksi kalimat itu sehingga terhantar kepada fokus permasalahan. Sehingga orang merasa yakin, oh memang benar ini problem perlu untuk diselesaikan. Jadi nggak boleh langsung to the point pada permasalahan itu. Nanti orang makin bertanya-tanya kok tiba-tiba langsung di sini gitu. Ada sesuatu yang rumpang antara paragraf yang satu dengan paragraf yang di atas. Begitu. Baik, yang lain Rudi silakan. Yuk, yang lain ada lagi? Suara saya terdengar jelas, Rudi. Kalau di HP Rudi jelas sekali, Ustaz. Jelas kan? Iya. Nah, ini tergantung HP juga nih, Rud. Enggak, Rud? Tergantung jaringan sebenarnya, Ustaz. Tapi kalau di sekitar Medan kayaknya alhamdulillah lah. Mana tahu ada harga HP pengaruh nggak, Rud? Insya Allah enggak, Ustaz. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Saya satu hari ini udah 3 kali ngikuti webinar. Ini yang ketiga.
Di kelas FAI juga, Ustaz? Tidak, saya tadi ngikuti webinar di Gorontalo satu, di Jakarta satu. Ini ke sini, habis itu ke sini. Lama-lama muka saya lengket di HP ini. Ayo lanjut, kalau tak ada kita lanjut. Kita lanjut. Sepertinya lanjut, Ustaz. Nggak ada lagi yang mau bertanya. Setelah membuat latar belakang masalah, maka selanjutnya dalam proses penelitian kita membuat rumusan masalah namanya. Rumusan masalah itu bahasa kalimat lainnya, istilah lainnya adalah pertanyaan penelitian. Rumusan masalah itu sama dengan pertanyaan penelitian. Kenapa disebut pertanyaan penelitian? Karena memang rumusan masalah itu isinya ya pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini dalam sebuah penelitian adalah pertanyaan pokok maksudnya. Pertanyaan pokok atau katakanlah problem utama yang akan diselesaikan dari kegiatan penelitian itu. Nah, biasanya dalam sebuah skripsi ya, jumlahnya beragam. Tapi sepanjang penglihatan saya, rata-rata jumlah rumusan masalah itu untuk di sebuah skripsi antara 3 sampai 4 begitu. Antara 3 sampai 4. Jarang yang lebih dari 4, jarang. Kenapa dikatakan jarang? Kenapa harus disebut 3 atau 4 gitu? Ini tergantung kesiapan mahasiswa. Semakin banyak rumusan masalah yang dibangun dalam penelitian itu, maka akan semakin lama dia meneliti. Akan semakin banyak waktu yang digunakannya untuk meneliti. Nah, kalau semakin banyak waktu yang digunakannya untuk meneliti, itu berdampak kepada lama atau tidaknya kamu menyelesaikan skripsi. Nah, kalau untuk katakanlah dalam skup mahasiswa lah gitu ya. Dalam skup mahasiswa saya rasa kalau untuk penelitian kualitatif cukuplah 3 atau 4 rumusan masalah saja. Nah, sekarang dalam membuat rumusan masalah, yang paling penting kata kuncinya adalah bahwa pertanyaan penelitian itu memang menjawab problem yang sedang diteliti. Pertanyaan penelitiannya memang harus menjawab problem dalam penelitian itu. Nah, kenapa dikatakan demikian? Banyak juga mahasiswa yang membuat rumusan masalah, kadang nggak sinkron sama judul penelitiannya. Judul penelitiannya misalnya dampak pandemi COVID-19 terhadap pembelajaran moral mahasiswa gitu ya. Dampak pandemi COVID-19 terhadap pembelajaran moral mahasiswa gitu. Misalnya gitulah, kita anggap gitulah ya. Atau dampak pembelajaran e-learning terhadap moral siswa gitu. Dampak pembelajaran e-learning terhadap moral mahasiswa gitu. Nanti rumusan masalahnya bisa nggak moral. Nanti rumusan masalahnya malah apakah yang melatar belakangi virus 19 masuk ke Indonesia gitu. Nah, itu kan nggak nyambung itu. Masa judulnya moral mahasiswa, judulnya kok malah membahas tentang kenapa COVID-19 bisa masuk ke Indonesia. Atau malah ditanya di rumusan masalahnya, berapakah jumlah penduduk Indonesia yang terkena penyakit virus COVID-19 gitu. Kan nggak nyambung. Nah, sebisa mungkin rumusan masalah itu harus mampu menjawab masalah yang kamu pilih itu. Harus mampu menjawab masalah itu. Jadi kalau judulnya adalah dampak,
maka di rumusan masalahnya itu harus ada pertanyaan penelitian yang menjawab tentang dampak. Nah, dalam membuat rumusan masalah, kan tadi dia bentuknya pertanyaan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, itu kan kata tanya itu kan ada 6 ya. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Kan 6 itu ya. Lazimnya dalam penelitian kualitatif itu yang dipergunakan hanya 3 saja. 3 saja. 1, apakah, 2, mengapa, 3, bagaimana. Lazimnya hanya itu, hanya tiga kata tanya itu yang dipergunakan, dan itu terletak di awal kalimat. Sebagai contoh, misalnya bagaimana bagaimana inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru di MTS ini selama pandemi COVID-19. Gitu. Jadi kata tanyanya selalu diletak di awal pertanyaan. Kadang-kadang ada juga yang nggak diletak di awal, diletak di tengah gitu. Bisa bertanya tapi kata tanyanya di tengah gitu. Jumlah siswa ada 50 orang, berapakah? Itu kan kata tanyanya di tengah itu. Seharusnya kata tanyanya tidak di tengah letaknya. Kata tanyanya itu letaknya di awal kalimat. Jadi 3 kata tanya itu, 1 apakah, 2 mengapa, 3 bagaimana. Kenapa 3 kata tanya itu pertanyaan? 3 kata ini yang menghendaki jawaban yang luas, jawaban yang dalam. Kan konsep dasar penelitian kualitatif itu adalah menghendaki suatu pendalaman masalah gitu ya. Makanya kata tanya yang digunakan adalah 3 itu. Sedangkan tiga kata tanya yang lain, di mana, siapa, kemudian kapan, itu kan tidak apa ya? Tidak membutuhkan penjelasan yang panjang untuk dijawab. Kalau ditanya misalnya, siapa namamu gitu ya. Kan jawabannya singkat. Si A gitu. Selesai. Di mana kamu temukan barang ini? Jawabannya kan singkat saja. Di Jakarta, di rumah ini. Kapan kamu bertemunya? Tanggal sekian. Kan jawabannya singkat. Nah, sedangkan 3 pertanyaan yang tadi, yakni mengapa, bagaimana, apakah, itu dia memang membutuhkan pengumpulan data sebelumnya untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Makanya lazimnya dipergunakan 3 kata tanya itu dalam membuat rumusan masalah. Kata kunci dalam membuat rumusan masalah, jangan menggunakan kalimat-kalimat yang berbelit-belit. Kedua, dalam membuat rumusan masalah, satu rumusan masalah hanya 1 pertanyaan saja. Nah, jangan kayak mahasiswa menanya makalah 1 pertanyaan, nanti 1 kali bertanya sampai 4 pertanyaan dalam 1 pertanyaan itu. Nah, saya ingin bertanya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat katanya. Nah, dalam rumusan masalah nggak boleh gitu. Dalam rumusan masalah satu rumusan masalah cukup satu pertanyaan. Jadi kalau ada 3 rumusan masalahnya, berarti ada 3 pertanyaan penelitian. Tidak boleh satu rumusan masalah punya anak pertanyaan, tak boleh di situ. Nah, contohnya dia bertanya, bagaimana respon dan strategi? Nah, itu kan 2 pertanyaan itu, nggak boleh seperti itu. Kalau respon saja, kalau strategi saja. Nggak boleh ada 2 pertanyaan. Nah, bagaimana tanggapan guru dan tanggapan siswa terhadap, tak boleh seperti itu. Kalau tanggapan siswa saja, kalau tanggapan guru saja. Tak boleh ada anak pertanyaan dalam satu rumusan masalah. Nanti itu akan mempersulit si peneliti. Baik, itu untuk rumusan masalah, sesi rumusan masalah. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Oh iya, ada satu saya yang kurang. Ada satu yang lupa saya menjelaskannya. Kalau rumusan masalahnya ada 3, misalnya katakanlah rumusan masalahnya ada 3 ya. A, B, C gitu. Rumusan masalah ini kan pertanyaan penelitian. Nanti di bab 4, waktu kita menjelaskan hasil dan pembahasan, maka hasilnya juga yang 3 ini.
yang akan dibahas pada bab 4 itu ya 3 ini. Kesimpulannya juga 3 ini. Nah, jadi ini sesuatu yang apa? Tak boleh salah dari awal. Jadi kalau 3 masalahnya, maka nanti waktu temuan penelitian atau hasil penelitian ya 3, dan waktu menjelaskan kesimpulannya juga 3. Dan yang dibahas juga adalah seputar yang 3 ini. Tidak lebih dari itu. Oke ya. Ya, silakan yang ingin bertanya. Silakan, Ya kawan-kawan ya. Siapa yang mau bertanya? Dek. Tapi kok tadi kau bilang mau bertanya, Dek? Tanya lah, Dek. Tanya aja, Dek, tanya. Kita lanjut. Lanjut, Ustaz. Oke. Saya lanjut kepada habis rumusan tujuan ya. Habis itu tujuan penelitian. Sesi berikutnya adalah tujuan penelitian. Membuat tujuan penelitian itu sangat mudah. Tidak sulit. Jadi berapa rumusan masalahnya berarti segitulah tujuan penelitiannya. Kalau rumusan masalahnya ada 3, maka tujuan penelitiannya juga ada 3. Caranya gampang. Cukup dibuang kata tanya yang ada di depan dan dibuang tanda tanya yang ada di belakang. Misalnya tadi rumusan masalahnya bagaimana inovasi yang dilakukan oleh pendidik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam selama pandemi COVID-19 ya. Kan ada kata tanyanya bagaimana di depan tuh. Buang saja kata tanyanya. Kata tanyanya dibuang dan tanda tanya di belakangnya juga dibuang. Jadi dia menuliskan tujuan penelitiannya, adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah 2. 1, untuk mengetahui atau untuk menganalisis, buang kata tanyanya dan buang tanda tanya yang berada di belakang. Selesai. Untuk membuat tujuan penelitian tidak sulit. Yang selalu salah, mahasiswa kadang-kadang lupa buang tanda tanya di belakang. Bahkan kadang-kadang lupa buang kata tanyanya. Ya, jadi untuk mengetahui bagaimana katanya. Tidak. Kata tanyanya dibuang, tanda tanya di belakangnya juga dibuang. Oke, untuk tujuan tak sulit. Tinggal buang saja kata tanya dan buang tanda tanya di belakangnya. Kita lanjut kepada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu ada 2. Secara teoritis dan secara praktis. Disebut secara teoritis, manfaatnya adalah bagi keperluannya untuk hal yang sifatnya teori gitu ya. Sedangkan manfaat praktis maksudnya adalah manfaat yang bisa dirasakan langsung atau manfaat yang bisa dipakai langsung oleh orang yang terlibat dalam penelitian itu. Nah, itu namanya manfaat praktis. Artinya manfaat yang bisa diterapkan, manfaat yang bisa dipakai. Sedangkan manfaat teoritis itu manfaat yang dia manfaatnya, kegunaannya itu hanya dalam aspek keilmuan saja, dalam aspek teoritis saja. Biasanya orang menyebutnya hanya untuk menambah khazanah keilmuan gitu ya. Tapi kalau manfaat yang sifatnya praktis, dia harus dapat bermanfaat langsung atau dapat digunakan langsung oleh orang yang terlibat dalam penelitian itu. Makanya
pemilihan redaksi kalimat antara manfaat teoritis dengan manfaat praktis itu berbeda. Dalam manfaat praktis, dia harus menggunakan kata kerja yang sifatnya operasional. Harus menggunakan kata kerja. Misalnya, dalam penelitian itu yang terlibat misalnya ada si peneliti, ada guru, ada siswa, ada kepala sekolah, ada orang tua misalnya. Misalnya 5 itu. Misalnya yang terlibat itu ya, 5 ya. 1 saya ulang peneliti, 2 siswa, 3 guru, 4 kepala sekolah, 5 orang tua. Nah, ada 5 itu misalnya yang terlibat. Maka kelima-limanya itu kamu harus jelaskan apa manfaat yang mereka bisa dapat setelah membaca penelitian itu. Setelah membaca penelitian kamu itu. Jadi manfaatnya 2, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Tapi biasanya dalam skripsi agak jarang ditemukan manfaat teoritisnya. Rata-rata mereka langsung membuat manfaat manfaat praktis saja. Untuk guru, untuk siswa, untuk peneliti, untuk kepala sekolah gitu. Rata-rata hanya gitu. Kalau saya terserah saja, selama tak disalahkan pembimbing, jalan terus. Nah, kuncinya kan skripsi ini satu saja. Selama pembimbing ACC, jalan aja terus. Mau nggak pakai manfaat pun kalau di ACC, jalan terus gitu kan. Nah, kuncinya kan di situ. Kuncinya ada pada pembimbing. Itu makanya kita kadang-kadang di Indonesia ya, saya sebut Indonesia lah, jangan di UIN lah, payah nanti, di Indonesia ya. Saya sebut di Indonesia. Di Indonesia ini standar waktu penelitian itu nggak jelas. Makanya mahasiswa selalu mengeluh. Di mana ngeluhnya? Mahasiswa itu bilang gini, dia kan Pak cepat skripsinya kan karena pembimbingnya enak, pembimbing aku kan payah gitu ya. Nah, jadi durasi penelitian itu bukan pada tingkat kesulitan penelitiannya, tetapi pada mudah atau tidaknya saat bimbingan. Nanti jumpa sekali langsung tanda tangan. Awak udah 10 kali Pak, tanda tangan pun belum katanya. Nah itu nggak ada nggak ada indikator kapan harus selesai gitu. Makanya itulah yang membuat mahasiswa itu kadang-kadang lambat tamat, kadang-kadang ada yang cepat tamat gitu. Kadang-kadang membuat iri ya. Orang kuliah jarang cepat tamat ya. Ini sering kuliah lama tamat gitu. Nah itu karena nggak ada indikatornya itu. Nggak ada indikator waktu mana yang jelas. Ada penelitian yang skupnya cukup luas. 1 kabupaten. Bisa diselesaikan dalam waktu 2 minggu. Kan lucu ya. Penelitian skupnya kabupaten tapi diselesaikan 2 minggu. Ada penelitian yang skupnya hanya kelurahan butuh waktu 2 tahun baru selesai. Kan lucu. Nah itu salahnya di mana coba? Salahnya di penelitinya atau di pembimbingnya coba? Nah, dua-duanya salah nih, pembimbingnya salah, penelitiannya pun salah. Kan lucu. Penelitiannya skupnya, ada penelitian yang skupnya kabupaten, dia skupnya gini, upaya pencegahan dampak kemelut rumah tangga gitu ya, melalui program pendidikan pranikah bagi pemuda-pemudi muslim di Kota Medan gitu. Akan skupnya luas tuh Kota Medan. Kalau dikerjakan dalam 1 minggu, itu nggak masuk akal. Kota Medan mana? Medan kota mungkin ya. Nah, tapi kalau skupnya adalah kota, kabupaten gitu, itu nggak mungkin dalam 1 minggu selesai. Sedangkan kelurahan aja pun nggak mungkin 1 minggu selesai. Ini terkecuali dalam rumah tangga dia. Nah, kalau dalam rumah tangganya nggak perlu riset. Nah, nanti jadi kalau dia nulis penelitian rumah tangganya nggak penelitian, namanya curhat namanya dia, jadi kayak gitu. Oke, untuk manfaat ada teoritis, ada praktis. Nah, ini sebenarnya saya kasih satu apa sama kamu ya. Saya kasih satu bahan riset sama kamu. Cobalah kamu perhatikan teman-teman kamu saat sedang mengikuti perkuliahan secara online. Masing-masing punya tingkah beda-beda kan? Iya. Ini nggak akan mungkin kamu lakukan kalau tatap muka. Nah, berarti dalam pembelajaran online ada pergeseran nilai di sini. Nah, ini perlu untuk kamu riset.
Kenapa ada pergeseran nilai? Nah, ada yang sampai susah payah dia membuat background dari kain batiknya di belakang gitu, kain panjang untuk membuat latar belakangnya. Ada yang sambil memegang kucing peliharaannya. Nah, itu satu hal yang perlu diriset sebenarnya. Kan nggak ada yang perlu disalahin di situ. Dosennya nggak bisa nyalahin, mahasiswanya juga nggak bisa nyalahin gitu. Ya memang begitu adanya. Gitu. Nah, saya juga sudah riset ini. Saya menyebutnya dengan friendly e-learning gitu ya. Pembelajaran yang bersahabat gitu. Nah, ini kan bersahabat nih. Pokoknya nyaman-nyamankan aja lah mau kayak mana posisinya gitu. Selama nyaman, ikutilah. Ada yang kalau kuliah kan nggak bisa bentar hidup, bentar mati, habis itu keluar balik lagi gitu ya. Oke. Untuk kegunaan atau manfaat, ada yang mau ditanya silakan. Kalian ada yang satu tempat ya? Ada, Pak. Oh, kalau satu tempat ngapain pakai 2 HP? Kan Nggak cukup enak satu lah, Pak. HP. Layarnya kecil. Oh. Oke, next. Kalian yang pakai masker di rumah? Siapa itu? Marlina. Marlina pakai masker begitu benar. Mana tahu ludah saya nyampe ke sana itu loh. Kan penyebaran COVID kan lewat ludah. Mana tahu ke sana itu loh. Mereka ngajak itu, Pak. Itu. Oh gitu. Oke. Kalau tak ada kita lanjut lagi. Kita lanjut, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Tuh. Masih. Pira. Wih, dia mulai. Mirja. Aku ngakak loh. Ya Allah. Bapak itu mana? Entah. Bro. Rudi. Hah, Aku mana, Bro? Kamu gak menampak kau? nampak lah ini. Ini aku mana? Hilang. Mirja. Sebelah ujung muka. Udah, weh. Ustaz udah masuk, weh. Mirza. Ya. Bang Rudi. Bang Rudi. Bising kali deh. Ribut kali deh. Dek, dia di Brina. Itu siapa itu nggak berjilbab itu?
Mana ada. Dede itu Dede. Dede itu Dede. Epi tak mimi dah. Pakai tuh jilbabnya tuh. Ketika rambut tuh gitu. Baik, suara saya udah kedengaran? Dengar, Pak. Oke. Tadi ada UFO datang, makanya hilang nih. Oke, kita lanjut. Biasanya dalam skripsi, saya tidak tahu apakah di UIN ada seperti itu atau tidak ya. Biasanya setelah manfaat penelitian ada satu sub ya, namanya sistematika pembahasan. Dia letaknya di bab 1 letaknya. Tapi saya tidak tahu apakah di UIN ada seperti itu atau tidak. Tapi kadang kala saya melihat bahwa di latar belakang di bab 1 itu kan yang pertama pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian kegunaan penelitian atau manfaat penelitian. Nah, di bagian terakhir ada namanya sistematika pembahasan namanya. Sistematika pembahasan ini kita anggap aja lah ada ya. Sistematika pembahasan ini adalah berisi tentang sistematisasi pembahasan yang akan kamu lakukan ke depannya. Biasanya bentuknya disajikan dalam sistematika bentuk bab dia. Jadi bab 1 apa saja yang akan dibahas. Bab 2 apa saja yang akan dibahas. Bab 3 apa saja, bab 4 apa saja, begitu. Jadi dia hanya sekedar sekedar untuk mencantumkan subbab dalam setiap bab itu. Nah, itulah biasanya yang dipahami orang tentang sistematika pembahasan. Padahal sebenarnya sistematika pembahasan itu bukan itu. Rata-rata kan begitu. Padahal sebenarnya bukan itu. Yang dimaksud dengan sistematika pembahasan itu adalah dia bentuknya uraian. Di bab 1 apa saja yang akan kamu bahas di situ, tetapi dia bukan dalam hanya sekedar mencantumkan bab 1 judulnya pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, C kegunaan penelitian. Nah, dia nggak cuma itu. Tetapi bagaimana kamu meruntut satu bab itu ya, satu rencana bab itu sampai pada akhir penuntasan bab itu. Jadi yang dijelaskan itu adalah rencana pembahasannya. Makanya disebut dengan sistematika pembahasan. Tetapi gitu pun tergantung apakah di UIN ada atau tidak. Kalau ada, diikuti saja, dibuat. Kalau tidak ada, diabaikan. Namanya sistematika pembahasan. Oke, saya sudah menuntaskan untuk bab 1. Saya akan lanjut pada bab 2. Saya menjelaskannya per bab ya, biar lebih mudah saya mengingatnya. Saya masuk pada bab 2. Bab 2 itu isinya adalah kajian pustaka. Kajian pustaka ini adalah merupakan sesuatu yang penting sebab dia menjadi basis landasan ketika kamu nanti menjelaskan bab 4 pada penjelasan pembahasan hasil penelitian. Letaknya ada di bab 2. Kamu ketika menjelaskan hasil penelitian, membahas hasil penelitian, kamu tidak boleh, istilahnya kalau orang bilang nggak boleh liar gitu. Nggak boleh liar dengan pemikiranmu sendiri, nggak boleh liar dengan dengan gagasan-gagasan kamu sendiri. Tapi harus berlandaskan pada teori-teori yang ada. Kalau kamu temui satu hasil penelitian gitu, maka sebaiknya dikokohkan, dikuatkan dengan teori yang ada. Kalau kamu menemukan satu pembahasan yang bertentangan gitu dengan kenyataan sehari-hari, kamu boleh kokohkan, boleh kuatkan dengan teori-teori yang ada. Biasanya dalam bab 2 itu yang pertama namanya adalah landasan teoritis gitu ya. Sebutannya bab 2 landasan teoritis. Landasan teoritis itu isinya adalah kalau nanti kamu buka dalam siapa yang ngirim kemarin tentang panduan penulisan skripsi UIN, siapa yang kirim kemarin? Nah, itu di situ kan dijelaskan di situ
deskripsi fokus masalah 1, deskripsi fokus masalah 2, deskripsi fokus masalah 3 dan seterusnya. Kan gitu ya. Nah, jumlah deskripsi fokus masalah ini tergantung dari kesesuaian masalah yang sedang kamu kaji. Dia tidak bisa dikatakan semakin banyak semakin bagus, tidak. Yang penting dia kuncinya adalah relevan dengan pembahasan yang kita kaji. Kita ambil contohnya begini. Kita ambil contohnya misalnya judul penelitiannya adalah nggak usah gitu. Judul penelitiannya misalnya problematika pembelajaran e-learning selama pandemi COVID-19. Gitu judulnya ya. Problematika pembelajaran e-learning selama pandemi COVID-19. Oke, sekarang saya mau lempar sama kamu nih. Kira-kira kajian pustakanya apa saja yang dibahas di situ? Ingat ya, judulnya adalah problematika pembelajaran e-learning selama pandemi COVID-19. Kira-kira sub pokok masalahnya apa saja yang mau dibahas di situ di bab 2-nya? Boleh kasih jawaban. Siapa saja boleh. Ya. Ini masih aman nih kan? Masih Ustadz, masih Oh, aman. kayaknya nggak aman ya. Masih aman. Nah, ayo, yang mau jawab pertanyaan saya tadi boleh. Judulnya problematika pembelajaran e-learning selama pandemi COVID-19. Kira-kira studi pustaka yang cocok ya, studi pustaka yang cocok untuk judul itu apa saja yang mau dibahas? Problematika pembelajaran e-learning selama COVID-19 mungkin, Pak. Ininya apanya? Subjudulnya, subjudul. Baik, ini ya. Misalnya tadi judulnya problematika pembelajaran e-learning selama pandemi COVID-19. Kalau saya sebut gini, kamu tinggal jawab iya atau tidak ya. Kalau saya buat studi pustakanya subjudul yang pertama, deskripsi teori ya. Deskripsi teori yang pertama adalah saya buat misalnya pembelajaran e-learning gitu. Itu kira-kira relevan atau tidak? Ya. Relevan, Pak. Relevan, oke. Kita ambil yang kedua ya. Kan sudah satu ya. Kira-kira kalau cuma satu itu saja, bisa nggak menjadi landasan teori? Tidak, Pak. Tidak. Berarti kan ada butuh yang lain ini ya. Nggak bisa, Pak. Oke. Saya kasih yang berikutnya, deskripsi teori berikutnya. Nah, saya kasih misalnya fenomena pandemi COVID-19 di Indonesia. Relevan atau tidak? Enggak lah. Kan ada learning. Relevan? Menurut kamu relevan atau tidak? Indonesia. Kurang nggak? Baik. Yang berikutnya. Yang berikutnya ya.
Yang berikutnya saya kasih judul deskripsi teorinya. Misalnya saya buat kebijakan pemerintah terkait dengan sistem pembelajaran selama pandemi COVID-19. Relevan? Boleh. Bisa. Bisa? Bisa. Nah, baik. Bisa. Itu satu gambaran kepada kamu untuk memilih memilih kajian-kajian teori yang relevan dengan judul penelitiannya. Jangan sampai ada pembahasan yang di luar dari judul Kayaknya bisa. penelitian. Berapa jumlah kajian teori yang tepat untuk judul itu tergantung kepada penulis. Kalau dalam penelitian kuantitatif, nah itu gampang. Kenapa saya bilang gampang? Karena biasanya kan dalam penelitian kuantitatif itu kan ada variabel X, ada variabel Y, kan gitu ya. Ya sudah, berarti kajian teorinya satu mewakili variabel X, satu kajian teori mewakili variabel Y gitu. Selesai. Nah, tapi dalam penelitian kualitatif kan nggak ada variabelnya. Nah, makanya dicari mana kajian teori yang memang relevan dengan judul penelitian. Bisa ya? Nah, jadi jangan dalam penelitian kualitatif jangan sebut-sebut variabel. Karena dalam penelitian kualitatif nggak ada variabel. Yang ada variabel tuh di penelitian kuantitatif. Bahkan dalam PTK juga kan lazimnya nggak disebut variabel. Ya. Oke ya, itu satu. Kemudian di bab 2 itu ada juga namanya penelitian yang relevan. Penelitian relevan itu berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu yang relevan atau yang berkaitan dengan penelitian kita. Nah, ini dia apa tujuannya dicantumkan? Dicantumkan tujuannya adalah agar orang-orang dapat menilai tentang originalitas dari tulisan kita, dari penelitian kita. Semakin banyak tulisan yang relevan dengan penelitian kita, maka sebenarnya kita harus akui bahwa penelitian kita itu adalah penelitian yang apa ya? Yang usang gitu. Usang itu bahasa lainnya apa? Sudah lama. Sudah lama gitu ya. Sudah, kalau bahasa anak gaulnya basi gitu ya. Nah, mahasiswa kan suka neliti yang basi. Orang pergi ke perpustakaan cari judul, yang dibaca judul tahun 70-an. Terus diajukan sama kajurnya. Orang yang 70 tahun yang lalu kok di riset lagi. Nah, seharusnya kan tidak seperti itu. Jadi semakin sedikit penelitian yang mirip dengan penelitian kamu, itu semakin bagus sebenarnya. Karena itu menunjukkan bahwa penelitian kamu itu terbilang up to date, terbilang masih sangat sedikit orang yang memperhatikan masalah seperti yang kamu sedang perhatikan itu. Tapi jangan mengira bahwa penelitianku ini adalah penelitian satu-satunya. Oh, tidak. Karena setelah kamu melakukan riset itu akan banyak muncul penelitian-penelitian yang sejenis dengan kamu. Nah, setelah penelitian, biasanya dalam skripsi, saya nggak tahu berapa pasti jumlahnya, tapi taksiran saya hanya sekitar 2-3 saja untuk penelitian relevan.
Artinya kamu perlu untuk mencantumkan 3 atau 2 atau 3 penelitian yang relevan dengan penelitian kamu. Tapi saya beginilah. Saya mau tanya sama kamu nih. Kira-kira kamu tahu pengertian relevan nggak? Yang dimaksud dalam penelitian relevan ini tahu nggak arti dari relevan itu apa? Saya yakin, saya takut saya nanti kamu nggak paham. Yang memadai, Kak. Yang memadai? Yang berkaitan, Pak. Yang berkaitan. Maksudnya berkaitan kayak mana? Berkaitan antara satu penelitian yang sama dengan yang berbeda. Si Rudi ada di situ? Ada Ustaz. Rud, kok suara saya agak double-double, Rud? Kedengaran dari sini enggak ada. Oh gitu ya? Iya, Ustaz. Mungkin karena HP murah ini. Enggak lah, Ustaz. Sampai Ya. kapan? Tadi siapa yang mau jawab tadi? Apa yang dimaksud dengan berkaitan tadi? Yuk, yang mau, Penelitian ayo siapa yang mau jawab? menurut saya gini, Pak. Ya, silakan. Misalnya penelitian tentang motivasi anak didik. Ah, Kemudian penelitian yang berkaitannya penelitian tentang cara bekerja orang tua peserta didik untuk mengajarkan anak didiknya. ya. Jadi dia saling berkaitan, Pak. Begitu yang Sekarang gini. saya pahami. Saya kasih pertanyaan sama kamu sekalian. Gini, misalnya judulnya itu, kalau dalam penelitian kuanti dulu ya, yang kuantitatif dulu ya, jangan yang kuanti dulu. Yang kuanti judulnya hasil motivasi dan hasil belajar, itu variabelnya. Motivasi dan hasil belajar. Sekarang pertanyaan saya, dia dianggap relevan kalau ada judul penelitian yang sama variabelnya atau tidak? Yang sama, Pak. Kalau salah satu saja di antara variabelnya itu, apakah relevan? Kalau salah satu saja, kira-kira relevan nggak? Kalau salah satu saja relevan atau tidak? Tidak. Tidak, Ustaz. Tidak. Jawabannya Tidak. relevan. Kalau salah satu saja relevan, malah sebaiknya salah satu saja. Jangan dua-dua. Kalau dua-dua berarti kan udah usang. Oh iya, ya, Pak. Nah, sebaiknya salah satu saja yang dipaparkan. Jadi diambil variabel X-nya atau yang satu diambil variabel Y-nya gitu. Sama juga dengan penelitian kualitatif begitu. Dia tidak yang disebut relevan itu tidak mesti identik sama. Tidak mesti. Mirip saja atau berkaitan saja, itu sudah disebut dengan relevan. Selama penelitian yang relevan itu kita anggap memiliki kontribusi terhadap penelitian yang sedang kita lakukan. Nanti kan bisa diperbandingkan antara penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan penelitian yang kita lakukan. Sejauh mana hasil penelitiannya, perbedaannya sejauh mana. Nah, oke. Oke, Pak. Kita lanjut. Ada yang mau ditanya? Silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjut pada bab 3.
pada bab 3 itu namanya adalah metodologi penelitian. Di dalamnya banyak memuat satu setting penelitian. Setting itu berkaitan sama lokasi dan waktu penelitian. Nah, itu dijelaskan oleh si peneliti di dalam bab 3. Jelaskan lokasinya, jelaskan waktu penelitiannya. Waktu ini maksudnya kalau bisa secara secara keseluruhan, mulai dari dia kegiatan observasi awal sampai kepada penulisan laporan. Bisa dibuat dalam bentuk tabel. Nah, dibentuk tabel, kemudian dibuat time-nya atau tanggalnya, kemudian tinggal di checklist aja gitu. Kan biasa gitu ya. Kemudian setelah setting penelitian, sumber data penelitian. Itu dijelaskan. Sumber data ada dua, ada yang primer, ada yang sekunder. Yang primer berarti yang pokok, yang utama, sedangkan yang sekunder adalah data pendukung. Kemudian berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan apa? Misalnya wawancara. Dalam penelitian kualitatif lazimnya hanya 3 itu saja. Observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Membuat wawancara, membuat observasi, membuat katakanlah instrumen untuk wawancara dan observasi ini pun bukan sesuatu yang dianggap mudah. Begitu, tapi dia memang membutuhkan satu ketepatan gitu ya, agar nanti waktu dilakukan wawancara atau dilakukan observasi itu dapat menjawab fokus atau pertanyaan dari penelitian kita. Jangan sampai kadang-kadang kan orang ketika berwawancara dalam penelitian itu panjang berwawancara, panjang berdialog, tapi tidak banyak yang berkaitan sama pertanyaan penelitian gitu. Hanya apa kita katakan ya? Kita sebutlah cakap-cakap kosong gitu ya. Kalau bahasa orang kampung cakap-cakap kosong. Nah, jadi dalam penelitian memang kita tidak bisa langsung to the point bertanya kepada informan itu langsung pada fokus pertanyaan. Ya, kadang-kadang kita kan butuh basa-basi dulu ya terhadap informan penelitian itu, tapi jangan sampai kebanyakan basa-basi sehingga akhirnya lari dari fokus pertanyaan. Wawancara itu dua bentuknya, ada wawancara terstruktur, ada wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur itu maksudnya adalah wawancara yang sudah dipersiapkan item pertanyaannya. Sedangkan wawancara tidak terstruktur itu adalah wawancara yang sifatnya bebas. Mana yang lebih baik? Yang terstruktur atau yang tidak terstruktur? Dua-duanya baik, tergantung kebutuhan. Kalau kamu merasa bahwa informan penelitian tidak nyaman dengan adanya kertas ataupun panduan pertanyaan, maka jangan gunakan itu. Biasanya kan orang kalau datang diwawancarai, apalagi pakai alat perekam gitu ya, disodor-sodorkan ke mulutnya, ke dekat mukanya gitu ya. Itu kan biasanya orang ada orang yang tidak suka seperti itu. Nah, jadi kalau dia merasa tidak suka, kamu harus harus fleksibel, harus bisa mengkondisikan diri kamu. Ya kalau dia tidak suka dengan adanya item pertanyaan, tidak suka dengan adanya alat perekam, ya bertanya bebas saja gitu. Apa yang digunakan? Yang digunakan adalah daya ingat kamu. Gunakan daya ingat kamu. Sebisa mungkin kamu ingat apa yang dijawabnya. Setelah selesai dari lokasi penelitian, kembali tidak melakukan aktivitas apapun, tetapi terlebih dahulu menulis jawabannya tadi di laptop kamu atau di kertas kamu. Gitu caranya. Nah, jadi kadang itu biasa dilakukan itu oleh peneliti. Dia nggak bawa kertas, nggak bawa alat perekam gitu, tapi bawa apanya saja, bawa badan kosong gitu lah istilahnya ya. Bawa tangan kosong saja datang,
Cerita. Biasanya nih gini misalnya, riset tentang kehidupan masyarakat biasanya nih. Biasanya tentang budaya gitu ya. Dia riset, dia bertanya tentang bagaimana mobilitas kerja masyarakat di desa nelayan misalnya, kan gitu. Datang kalau kita datang bawa alat tulis, datang bawa alat perekam, lantas kita sodorkan, mereka tidak suka. Ya udah, kita datang ngobrol seperti biasa saja. Assalamualaikum Pak, sehat. Apa kabar Pak? Sehat. Ada berapa lama kerja di sini Pak? Nah, kita tidak perlu mencatatnya, ingat saja apa yang disampaikannya itu. Selepas pulang dari melakukan riset itu, kita tidak melakukan kegiatan apapun selain menulis hasil wawancara kita di laptop kita. Jadi katakanlah seperti apa ya? Seperti kita menulis kembali hasil wawancara dengan redaksi kalimat kita sendiri. Boleh menggunakan redaksi kalimat asal tidak keluar dari esensi jawaban yang diberikan oleh informan penelitian. Baik. Kemudian ada teknik analisis data di bab 3 itu. Ada teknik analisis data, itu sudah kita pelajari, dan ini biasanya kamu tinggal pilih saja mau yang model Spratly, mau yang model Hilberman, kan kita udah bahas semalam, tinggal pilih saja mana yang mau dipakai teknik analisis datanya. Kemampuan penulis untuk menyusun desain penelitian pada bab 3-nya itu akan dinilai oleh pembimbing, akan dinilai oleh reviewer, dan itu menjadi satu kata kunci apakah peneliti itu memiliki kredibilitas yang tinggi atau tidak. Semakin baik dia merancang penelitiannya, semakin baik dia mendesain metode penelitiannya, itu akan melahirkan satu temuan penelitian yang baik juga. Kalau saya mau umpamakan kayak gini ya. Misalnya kamu pergi memancing gitu ya. Pergi memancing. Ketika orang pergi memancing kan dia banyak persiapan ya. Dia persiapkan pancingnya dengan benar, dia persiapkan umpannya dengan benar gitu. Tapi kalau maka nanti hasilnya, kalau seandainya pergi memancing, hasilnya akan berbeda dengan orang yang pergi memancing tapi nggak bawa kail. Hasilnya akan beda dengan orang yang memancing nggak bawa umpan. Hasilnya akan beda. Nah, itulah sama juga dengan penelitian itu. Orang yang betul-betul mempersiapkan metodologi penelitiannya, maka akan mendapatkan data yang valid. Dan orang yang tidak mempersiapkan metodologi penelitian dengan baik, maka dipastikan juga hasil temuan penelitiannya juga tidak akan valid. Karena dari awal memang sudah tidak direncanakan untuk mendapatkan data yang valid itu. Nah, makanya sebisa mungkin ketika membuat instrumen pengumpulan data itu harus betul-betul jeli, harus betul-betul baik, sehingga temuan penelitian itu sesuai dengan yang kita harapkan. Baik, untuk di bab 3 saya sudah selesai menjelaskannya. Kamu kalau mau bertanya dipersilahkan. Silahkan, Rod. Lanjut aja Ustaz. Nggak ada yang mau bertanya kawan-kawan. Saya lanjut untuk bab 4. Di bab 4 itu adalah hasil dan pembahasan penelitian. Saya sudah sebut di awal tadi bahwa
hasil pembahasan ini sesuai dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 3, maka di dalam bab 4 juga yang akan dibahas ada 3. Pertanyaannya begini. Apa perbedaan antara hasil dan pembahasan penelitian? Kalau hasil penelitian, dia hanya mengemukakan temuan-temuan penelitian dalam bentuk original. Artinya belum ada analisis peneliti di situ, belum ada intervensi peneliti di situ. Nah, dia hanya mengemukakan hasil penelitian secara murni saja. Nah, setelah mengemukakan hasil, pada poin berikutnya dia mengemukakan pembahasan hasil penelitian. Waktu menjelaskan pembahasan hasil penelitian, disitulah ada intervensi penulis. Disitulah masuk analisis penulis. Setuju atau tidak setuju dengan temuan itu, kemukakan alasannya. Atau ingin diperluas temuan penelitiannya, kemukakan alasannya. Dan ketika kita membangun argumentasi pada pembahasan penelitian harus didukung dengan basis teori sebagaimana yang telah kita bangun di bab 2. Nah, jadi fungsinya bab 2 itu nanti pada waktu kita memberikan pembahasan hasil penelitian. Nah, kemudian yang terakhir pada bab 4 itu biasanya ada juga dibahas tentang keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian ini kamu perlu menjelaskan di sini. Nah, inilah yang sering kamu tanyakan itu, bahwa banyak temuan-temuan penelitian kadang yang bertentangan dengan teori. Nah, kamu jelaskan dalam keterbatasan penelitian itu apa yang membuat dia bertentangan. Mungkin jumlah waktu yang tidak cukup untuk meneliti, atau jarak tempuh yang tak mungkin untuk kamu datangi. Nah, itu kamu jelaskan dalam keterbatasan penelitian. Kemudian yang terakhir adalah bab 5. Di bab 5 ini adalah penutup. Penutup itu berisi tentang simpulan dan saran. Simpulannya sama seperti rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 3, maka simpulannya juga ada 3. Sedangkan saran itu adalah tertuju kepada orang-orang yang akan menggunakan hasil penelitian kamu. Nah, jadi kalau yang menggunakan hasil penelitian kamu itu adalah guru, apa sarannya untuk guru? Kalau yang menggunakan penelitian kamu itu nantinya adalah kepala sekolah, apa sarannya untuk kepala sekolah? Nah, itu namanya saran. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Saya tidak tahu berapa jumlah referensi wajib untuk UIN dalam penulisan skripsi, tapi saya rasa pasti ada ketentuan berapa jumlah minimal referensinya. Baik, saya sudah jelaskan keseluruhan untuk penelitian kualitatif. Memang beginilah kondisi kita yang tidak memungkinkan untuk tatap muka di kelas. Jadi saya hanya bisa menjelaskan dengan keterbatasan menggunakan media sosial ini. Kalau kamu semua memiliki pertanyaan, dipersilahkan. Atau ada yang mau ditanya tentang penelitian atau seputar skripsi, dipersilahkan. Oke. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Perbedaan analisis data teori Miles and Huberman sama Spradley, itu perbedaannya apa ya? Kalau kita katakan penelitian kuantitatif, dia tujuannya hubungan, maka kita pakai analisis korelasi. Nah, kalau Saya kurang dengar suaranya, Rod. ya, Kurang dengar, Pak. Kurang dengar. Agak dikuatkan sedikit. Yes. ya,
Iya. Begini Pak, teknik analisa data pada Spratly sama Miles dan Huberman itu perbedaannya apa ya Pak? Soalnya kan kalau kita penelitian kuantitatif, kalau dia judulnya hubungan, kita pakai analisis korelasi. Nah kalau di penelitian kualitatif ini, adakah perbedaannya juga seperti itu Pak? Oh, teknik analisis data Spratly ya, namanya James P. Spratly nama lengkapnya. Itu lazimnya dipergunakan orang untuk penelitian etnografi. Nah, sama kayak penelitian kuanti tadi. Dia kan kalau kuanti kan ada jenis-jenisnya ya, ada asosiasi, kemudian ada komparasi ya. Nah, dalam penelitian kuali kan juga ada jenis-jenisnya. Kita sudah, cuman memang ini apa kelemahan kita di sini. Kelemahan kita untuk di mata kuliah metodologi penelitian kualitatif untuk di kelas S1, dia hanya fokus kepada bagaimana mahasiswa mampu untuk merancang penelitian secara umum saja. Nah, tidak membahas secara fokus bagaimana etnografi, bagaimana fenomenologi, bagaimana studi deskriptif, bagaimana jenis-jenis penelitian lain lah, studi kasus gitu ya. Dia tidak sampai seperti itu. Nah, karena kita memang fokus kajian kita di S1 tidak sampai begitu. Saya berani katakan gitu karena silabus dari jurusan kan nggak seperti itu. Nah, jadi untuk yang Spratly tadi, dia lebih cenderung pada etnografi. Jadi kalau penelitiannya ke etnografi, maka pakailah teknik analisis data yang dikemukakan oleh Spratly. Nah, kalau yang Miles dan Huberman tadi, itu lazimnya dipergunakan orang untuk penelitian studi kasus dan deskriptif. Nah, jadi kalau mau yang studi kasus atau deskriptif, pakai yang Huberman tadi. Tapi kalau untuk etnografi, pakai yang James P. Spratly tadi. Judul bukunya etnografi, metode etnografi. Oke. Yang lain, Ruth? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Di dalam yang kemarin dibagi, Pak, kan di dalam temuan dan pembahasan penelitian itu ada temuan umum dan temuan khusus. Iya. Itu bagaimana Pak kita membedakan sesuatu itu masuk ke temuan khusus dan masuk ke temuan umum, Pak? Makasih. Iya. Dia begini. Biasanya itu dipergunakan di penelitian kuantitatif itu. Kalau di penelitian kuali jarang dia seperti itu. Tapi bukan berarti tidak boleh ya. Ada juga orang yang mempergunakan di penelitian kualitatif temuan umum dengan temuan khusus gitu ya. Temuan khusus itu maksudnya adalah temuan yang khusus menjawab pertanyaan penelitian pada rumusan masalah tadi. Nah, kalau rumusan masalahnya ada 3, maka temuan khususnya ya 3 itu. Nah, tetapi dia ada disebutkan temuan umum gitu ya. Temuan umum itu gini maksudnya. Temuan yang sifatnya pada dasarnya tidak menjawab fokus penelitian tapi mendukung fokus penelitian. Makanya disebut dengan temuan umum. Biasanya kalau dalam membuat skripsi, temuan umum itu ditulis mahasiswa dengan menjelaskan profil sekolah biasanya. Nah, padahal itu kan bukan temuan itu sebenarnya. Itu kan profil sekolah. Nah, kan nanti kamu lihatlah dalam skripsi kan gitu. Temuan umum. Nah, nanti dibuatnya A, sejarah berdirinya sekolah. B, keadaan guru. C, keadaan siswa gitu. Itu kan bukan temuan penelitian itu.
Makanya disebut temuan umum gitu. Temuan khususnya ya yang menjawab pertanyaan tadi, menjawab fokus pertanyaan tadi. Dah. Atau kalau mau dimaknai dengan redaksi kalimat, maka temuan umum itu adalah temuan yang sifatnya general, yang sifatnya secara secara global gitu. Sedangkan temuan khusus berarti temuan yang lebih spesifik dari yang umum tadi. Silakan, Rud. Ya, kawan-kawan. Siapa lagi yang mau bertanya ya? Kesempatan kita nih ya. Tapi saya lihat Rud, udah makin soleh kok sekarang, Rud. Wah, insyaallah Ustaz. Sama aja Ustaz. Hah? Sama aja pun. Enggak, jarang Ustaz lihat kau pakai peci, ini pakai peci sekarang. Corona Ustaz. Yuk, yang lain. Kalian nih hemat betul paket kalian. Nah, tadi banyak yang bilang mau bertanya. Ayolah, bertanyalah. Bukan hemat paket, Ustaz. Jadi Rambut dagana teknik kayak gini. kayak mana? Ayo, tadi katanya sebelum kuliah banyak yang mau bertanya. Ayo bertanya tentang penelitian. Ketuanya lah. Nggak ada lagi yang mau ditanya kalau saya. Udah aman semuanya. Yakin nggak ada lagi? Sofi ada Sofi? Oh ya Ustadz, Sofi tadi izin deh Ustadz nggak bisa ikut perkuliahan ini karena neneknya meninggal Ustadz. Oh, ini aja. Teringat saya ngajukan judul semester berapa? Awal semester 7. Udah mulai bisa ya? Siapa yang tahu? Awal semester 7 ya? Sekitar segitu lah Ustaz. Tapi gini, saya nggak tahu pasti ya. Cuman saya tanya untuk mahasiswa yang di atas kalian, katanya proporsi untuk penelitian kualitatif lebih sedikit daripada kuantitatif. Oh. Jadi memang nggak tahu ya alasannya apa, kenapa mahasiswa lebih diarahkan untuk meneliti kuanti daripada kuali. Padahal kalau disuruh milih mahasiswa lebih milih kuali kayaknya Ustaz. Nah, mungkin itulah kenapa alasan jurusan ngelarang kalian itu, karena kalian kalau nanti nggak digitukan milih kuali semua kalian. Mungkin lah Ustaz. Tapi nanti kalau selesai dari kuliah, untuk penelitian-penelitian yang sifatnya hibah itu maksudnya apa ya? Anggarannya dibiayai oleh pihak lain gitu, namanya hibah namanya. Misalnya kamu neliti tapi dibiayai oleh Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan Kebudayaan, itu kan namanya penelitian hibah namanya. Kalau kamu ngikuti penelitian hibah, malah judul kuanti itu lebih rentan untuk ditolak. Kenapa? Karena penelitian kuanti itu rentan dengan manipulasi data. Kan
kan lebih rentan untuk dimanipulasi tanpa perlu ke lapangan ya kan. Kalau kira-kira hasilnya tidak valid, tinggal rubah aja angkanya. Valid kan gitu. Kalau nanti kira-kira nggak reliable, turunkan angkanya, reliable kan selesai. Makanya dia lebih rentan untuk dimanipulasi dibandingkan dengan penelitian kualitatif. Dan efek kebermanfaatannya pun lebih cenderung banyak yang kuali daripada yang kuanti. Tapi pada tingkat yang lebih tinggi penelitian itu lebih bagusnya penelitian yang sifatnya penelitian pengembangan. Kamu kan kalau baca bukunya Sugiono itu kan penelitiannya ada 3 itu. Penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D gitu ya. R&D itu Research and Development. Nah, itu maksudnya penelitian pengembangan. Maksudnya penelitian pengembangan itu dia bukan hanya sekedar teori saja, tapi dia menerapkan menguji satu teori gitu. Menguji satu temuan hasil penelitian gitu ya. Nah, untuk diterapkan pada satu sampel gitu atau satu individu gitu ya. Itu namanya R&D. Beda lagi dengan modelnya Creswell ya. John W. Creswell itu kan dia malah tidak R&D tapi penelitiannya 3, 1 penelitian kualitatif, 2 kuantitatif, yang ketiga namanya penelitian campuran. Penelitian campuran juga ada, maksudnya campuran antara kuanti dengan kuali. Tapi untuk mahasiswa S1 cukup aja lah antara 3 itu, kalau nggak kuanti, kuali, atau penelitian tindakan kelas. Tapi ada juga saya lihat mahasiswa yang meneliti studi pustaka seperti tafsir tematik atau takhrij hadis juga ada, pernah saya lihat. Tapi sepertinya tidak banyak memang, proporsinya nggak banyak. Lebih banyak mahasiswa itu diarahkan untuk kuantitatif. Nah, kuantitatif itu lazimnya cuma 2 aja. Kalau tidak hubungan, kedua perbandingan. Hubungan itu asosiasi, perbandingan itu komparasi. Nah, misalnya hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar itu kan asosiasi. Kalau komparasi misalnya perbandingan hasil belajar menggunakan metode ceramah dengan metode demonstrasi, itu kan namanya perbandingan. Kalau perbandingan dia lebih cenderung menggunakan metode eksperimen. Oke. Kalau tidak ada Ruth, kita tutup Ruth. Udah IP. Enggak ada lagi kawan-kawan. Ya Ustaz, kayaknya udah nggak ada Ustaz. Oke, closing Ruth. Kalian satu rumah saya tengok semua ini ha. Tuh ha. Enggak. Itu kan si Sabrina Aina itu kan. Ya Ustaz. Oh, iya kan? Nur Hanani sama Sabrina, ya Ustaz, satu rumah Ustaz. Sabrina Aina kan? Salah satunya berkunjung Ustaz. Pertama mungkin. Kalian dilarang ngumpul kan di situ. Nggak pakai masker pula lagi tuh. Kalian nggak baca larangan rektor ya? Dilarang berkumpul. Ini ngerjain tugas Pak, ini ngerjain tugas Pak. Itulah, nanti kalian bilang dosen yang nyuruh ngumpul. Enggak Pak, udah. Oh, si Sabrina Aina dia kenapa datang mungkin mau ngerjain artikelnya. Artikelnya bermasalah, makanya suruh datang dia. Disuruh 5.000 karakter, 1.000 dikerjakan. Tolong ya Pak. Aja Pak. Orang kawannya Ismail pula, itulah. Yang bandel batu. Nah, itu Ismail di belakangnya Ustaz. Lah, Ismail kamar kalian ini ya. Astagfirullahaladzim. Itu pakai kaos pula belakang tuh.
Pantaslah hemat paket plan. Orang kan 4 orang 1 HP di situ. 1 GB. Ada lagi Plan di udah dalam dapat- satu rumah itu adik si Udah Nurhana dapat- ada Ustaz. Udah dapat kabar tanggal 29 wisuda online? Belum Ustaz. Belum ada dapat kabar. Tapi nggak tahu juga lah Ustaz. Dengar kabar katanya tanggal 29 itu wisuda online. Oh, Nah, jadi nanti wisudanya nggak pakai toga, pakai hitam putih, cuma pakai peci. jadi semacam jitsimat gini lah Ustaz ya. Iya, nanti ada kawannya iseng kan, yang satu pakai hitam putih, yang satu pakai kebaya, di screenshotnya nikah dibuatnya di situ. Kan Kasihan yang jomblo. nggak khidmat itu wisuda pakai online ya kan. Makanya kami berdoa lah Ustaz tahun depan supaya nggak kayak gini. Kalau saya sebenarnya Rut lebih senang gini saya Rut, di rumah aja Rut. Tapi berkurang Lama-lama ilmu yang kita dapat Ustaz. Kami lah mahasiswa. lama-lama di rumah makin putih saya Rut. Iya. Ustaz udah menerima tamu Ustaz ya? Hah? Ustaz udah menerima tamu di rumah ya? Oh, kalau saya dari mulai datang Covid itu saya terima aja tamu Rut. Gak ada protokol khusus di rumah Ustaz. Hah? Gak ada protokol khusus di rumah. Ada bawa ayam putih, bawa pulut hitam, pulut kuning. Nah, itu. Protokolnya itu bukan pakai masker. Kalau mau datang bawa pulut kuning sama ayam hitam 1. Oh, kode. Nah, kalau datang pakai masker kan lucu. Udahlah jumpa cuma 3 kali pakai masker pula. Bapak nggak kenal kata ya, nggak kenal lah orang pakai masker. Saya sudah Ya, saya sudah periksa Turnitin beberapa artikel kalian. Ya Ustaz. Ada yang di bawah 20, tapi rata-rata di atas 40 semuanya. Kalau boleh tahu Ustaz, yang di bawah 20 itu kan lulus Ustaz. Itu berapa jumlahnya yang lulus itu Ustaz? Saya baru periksa paling ada 3 orang, 3 kelompok. Berarti yang 3 kelompok ini dipastikan udah nggak periksa lagi loh Ustaz. Udah bebas periksa, lagi. paling nanti kalau mau dipublish saya kasih koreksi aja, ini ditambahin, ini dikurangi gitu. Saya kan gini, ini yang lain masih dengar kan Ruth? Masih Pak. Jadi maksud saya gini, ini kan artikelnya sudah selesai, sudah layak untuk dipublish, hanya saja Turnitinnya tinggi. Kalau Turnitinnya tinggi kayak gini ditolak nanti, gitu. Maksud saya dikembalikan kepada mahasiswa untuk diturunkan Turnitinnya. Habis itu baru kita atur mekanisme untuk penerbitannya. Ya Ustaz. Nanti beberapa tulisan yang layak saya pilih untuk terbit di jurnal yang saya kelola. Mantap. Nah, itu tanpa perlu apa lagi, tinggal saya publish saja. Penerbitannya maksimal tanggal berapa Ustaz? Sebenarnya ini kan bulan 6 udah mau habis ini kan, udah nggak bisa lagi publish kalau untuk mau bulan 6. Cuman kita cari lah artikel yang terbit di bulan 8 atau di bulan 9 gitu, nggak apa-apa. Selepas dari kuliah ini pun kan nggak apa-apa. Oh ya Ustaz. Nah, nanti saya tinggal gini aja, saya tinggal minta aja bukti submitnya gitu aja. Ustaz.
Kan kita udah buat artikelnya. Sekarang kita sudah selesai belajar buat artikel. Sekarang kita belajar bagaimana mensubmitnya. Mengirimnya lagi tuh Ustaz ya. Iya, mengirimnya. Apa istilahnya ya? Bagaimana menjualnya gitu. Kita udah membuatnya, sekarang tinggal belajar bagaimana menjualnya kepada orang lain agar layak untuk dijual. Nah. Ya, Ruth? Ya, Ustaz, siap. Yang lain bisa kan? Bisa, Ustaz. Nah, biar setelah ini karya-karya kalian itu dipublish di jurnal. Sekarang gitu, Ruth. Anak S2 banyak yang nggak publish di jurnal artikelnya. Saya kalau scroll ke bawah, Ruth, nampak muka si Sabrina saya. Saya teringat sama artikel dia jadinya. Insya Allah sedikit lagi siap itu. Berdoa. Ya, saya berharapnya semua artikel kita yang jumlahnya 20 berapa, Ruth? 23 atau 22? 22, Ustaz. 22. Nah, semua yang 22 itu bisa publish di jurnal semuanya. Amin. Jadi biar jadi karya pertama untuk kami, Ustaz. Nah, nanti habis itu dibingkai, Ruth, taruh di rumah. Nah, buat judulnya karya selama COVID gitu, Ruth. Yes. Seharusnya kita penelitian lapangan, Ustaz. Seharusnya, tapi karena nggak bisa. Kalian mau penelitian lapangan, tapi saya tengok kalian aneh juga ini. Diajak penelitian lapangan nggak mau, tapi ke rumah kawan ngumpul-ngumpul mau, kan lucu. Oh, mau Ustaz. Sebenarnya ada sebagian yang nggak Ustaz, yang nggak terlalu peduli kali sama corona. Situ. Bukan situ, Ruth. Tuan. Hujan. Jatuh. Ku takut nenekku marah. Ku takut nenekku marah. Oke, Ruth, selesai ya, Ruth, ya? Ya, Ustaz. Oke, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tiga ini juga ikut lagi ya. Palingan dia ikut. Sangat. Pasti kau temukan digat. Apapun yang nggak ikut. Semua kata rindu